Kita mulai kuliah untuk, kuliah ke-7. Kalau minggu lalu kita masuk dengan entar dulu, jangan-jangan ada yang nggak tahu materi minggu lalu tuh belajar tentang apa? Coba Hernita Saputri. Hernita Hernita ini sehat nggak? Karena katanya banyak yang sakit ini. Hernita 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 ada di kelas? Hernita? Nah, Ahmad Fauzan ada di kelas? Ada, Bu. Ada. Ahmad Fauzan, minggu lalu kita belajar apa ya yang asinkron itu ya, judul materinya ya? Barusan tadi dibahas ulang. Coba. Tadi Ibu jelasin tentang apa sih? Uji Uji tanda, ya, Wincolson, uji R sama apa sih itu, Bu? materinya, judul materinya apa sih minggu lalu itu? Judul materinya? Uji Minggu statistika untuk kasus data sampel tunggal. data sampel tunggal ya, atau jadi populasinya satu gitu ya. Minggu lalu yang itu yang kita pelajari. Kalau coba saya mau tanya sebelum saya masuk juga, Zandi Priyamitra. Zandi, kalau di uji statistik parametrik kita pakai uji T ya Zandi ya. Kalau kita misalnya di statistik kasus tertentu, dia pakai statistik parametrik uji T. Terus kalau statistik non parametrik tuh uji T-nya namanya uji apa sih? Pengganti untuk uji T itu tadi uji apa kata Ibu tadi? Maaf Bu, bisa lagi Bu. Hujan Oke. Bu di sini Bu. Oke, kalau di statistik parametrik kita pakai uji T ya untuk uji beda nilai tengah. Kalau statistik non parametrik kita pakai apa? Yang setara dengan uji T tapi di statistik non parametrik. Ada dua tadi yang bisa uji yang bisa dipakai. Uji tanda Bu. Uji tanda, terus ada satu lagi. Coba Randi, ada Randi di sini? Gary kalau enggak Gary Razuri. Coba Gary, selain uji tanda ada uji apa tadi Gary? Uji C kuadrat, Bu. Bukan, ada satu lagi uji tanda, bukan uji C kuadrat. Uji tanda sama uji apa? Anas Izati, coba Anas Izati. Oh, peringkat Wilcoxon, Bu. Iya, betul, peringkat Wilcoxon ya. Jadi uji T, kalau di uji statistik parametrik namanya uji T. Kalau di statistik non parametrik namanya uji tanda sama uji peringkat bertanda Wilcoxon. Ya. Bisa ikutin? Oke, sekarang coba Natasha. Paksa ditanya lagi nih. Natasia Borutarigan. Kalau beda antara uji chi-square dengan uji Kolmogorov-Smirnov itu apa, Natasha? Apa bedanya tadi? Kalau chi-square tuh ciri-cirinya apa sih? Chi-square dulu aja, ciri-cirinya apa sih dia pakai chi-square? Yo. Bisa, Natasha? Chi-square. Natasha dengar Ibu? Oke, nggak ini kayaknya. Alif? Alif bisa dengar Ibu? Alif, Ananda, Alif dengar Ibu? Bisa, Bu. Oke, Alif kalau chi-square itu ciri-cirinya apa ya Alif ya kalau kita pakai chi-square? Apa ciri-cirinya kalau kita pakai chi-square? Anas Izati. Anas, tadi Anas sudah ya kayaknya ya. Anas Izati, kalau chi-square itu pakai apa ciri-cirinya kita pakai chi-square itu? Anas? Anas bisa dengar Ibu? Suara Ibu kedengeran nggak ya? Kedengaran, Bu. Oh, kedengeran ya. Oke. Anas, kalau kita pakai chi-square itu pada saat apa, Anas? Oke, Muhammad Iqbal. Silakan Muhammad Iqbal. Kalau chi-square itu kita pakai apa tadi? Ciri-cirinya maksud saya. Ada apa? Kalau chi-square tadi? Nah, gimana ini? Chi-square kita pakai apa? Chi-square, oke, Nurul Amanah. Silakan Nurul.
Silakan Nurul. Pakai jika membandingkan kenyataan dan harapan, Bu. Ya, jadi dia ada kategori yang pertama dan yang kedua kita membandingkan antara harapan sama kenyataan, ya. Martin, kalau uji Kolmogorov-Smirnov, Martin, cirinya apa tadi Martin? Ada kategori dan ada satu tadi ciri khasnya apa kalau Kolmogorov-Smirnov? Kalau Ada Smirnov ada pemeringkatan kalau nggak salah. ada pemeringkatan. Jadi tadi dia di soal Kolmogorov-Smirnov itu media yang paling mudah diterima petani itu diurutkan dari yang paling mudah diterima sampai yang paling sulit diterima oleh petani. Yang paling mudah tadi apa? Yang di soal ya, Pak? Ya, yang di soal. Yang paling mudah tadi apa? Bentar, Soal Bu. itu. Yang paling mudah itu apa? Media. Paling efektif menyampaikan penjelasan di daerah. Kombinasi PP diketahui PPL. dan media Iya, PPL. medianya PPL, baru kemudian diikuti oleh kontak tani, TV, radio, dan koran. Jadi itu ciri khasnya, penciri, ini berarti pakai Kolmogorov-Smirnov ngujinya. Nah, tapi kalau kita cuma ada pengelompokan saja, tidak ada pemeringkatan, tapi kita diminta bandingin antara teorinya kayak apa, harapannya kayak apa, dengan kenyataannya kayak apa, kita pakainya chi-square. Bisa ikutin ya sampai sini? Ya, ini beberapa, artinya gimana? Maksudnya gini, kalau kita nguji statistika non-parametrik, kan sudah masuk ya asistensi ya? Alhamdulillah sudah ada asistennya, sudah masuk asisten. Kan kalau asisten ngajarin, ada data, masukin data tuh keluar hasil. Kan gitu ya? Ya enggak? Tapi yang penting itu adalah kita tahu kapan kita pakai chi-square, kapan kita pakai Kolmogorov-Smirnov, kapan pakai T, kapan pakai RAN, kapan pakai Wilcoxon. Nah, kalau masalah ngujinya gampang, nanti suruh SPSS yang ngerjain. Tapi menentukan uji yang tepat itu apa, itu yang harus kita pahami. Ya mana tahu nanti semester depan ada yang mau jadi asisten statistik bidang sosek, mana tahu nanti ada yang mau punya kesempatan dapat beasiswa LPDP bisa S2, atau bisa dapat beasiswa PMDS bisa langsung S2, S3, bisa jadi dosen dan sebagainya. Nah, jadi yang diajarkan itu adalah filosofinya. Ini dipakai buat apa? Gitu. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Sebelum Ibu lanjutin. Lilian Siti Aishani, kalau uji RAN itu tadi untuk apa Lilian? Ya, buka catatan, ayo. Kalau uji RAN buat apa? Lilian? Uji RAN? Uji RAN untuk lari-lari, uji RAN. Untuk mengetahui sampel random atau tidak, Bu. Nah, untuk tahu apakah sampelnya random atau tidak. Kan salah satu syarat kita pakai statistik parametrik atau tidak itu adalah apakah sampelnya random atau tidak. Acak atau tidak. Nah, itu salah satunya bisa pakai uji RAN. Sebetulnya. Nanti kalau hasilnya sampelnya acak, sebetulnya nanti kita bisa pakai balik ke statistik parametrik. Kalau datanya data kuantitatif ya. Bisa ikutin sampai sini? Nah, Ibu lanjut ya materi yang hari ini ya. Ini materinya banyak soalnya. Oke. Ini adalah materi kita hari ini ya, uji statistik untuk kasus data 2 sampel tunggal. Akan saya selesaikan dalam 2 kali perkuliahan, yaitu kuliah hari ini, kuliah ke-6 dan nanti sisanya untuk kuliah ke-7. Jadi kita lihat ya sampai seberapa. Sebetulnya, nah ini di atas nih disampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah kasus untuk 2 sampel berhubungan. Tapi ujinya uji statistik non-parametrik, kasusnya 2 sampel berhubungan. Masih ingat nggak 2 sampel berhubungan? Berarti sampelnya tuh populasinya 1, tapi ditanyai kondisi sebelum, sesudah, boleh ya. Jadi sampelnya berhubungan. Kalau di statistik parametrik nama ujinya uji T. Ya, jadi karena itu kalau di parametrik menguji 2 sampel berhubungan umumnya menggunakan uji statistik parametrik
yaitu uji T. Jika uji statistik parametrik tidak dapat diterapkan karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, kan uji statistik parametrik ada asumsi kemarin. Datanya menyebar normal, sampelnya random, kemudian datanya kuantitatif, kemudian si peneliti menghindari diri dari asumsi non-parametrik, kemudian data yang didapat hanya dapat dilambangkan dalam bentuk tanda lebih besar atau lebih kecil, atau datanya dalam bentuk skor, maka kita jelas-jelas tidak bisa menggunakan statistik parametrik atau tidak bisa menggunakan uji T. Maka harus gunakan statistik non-parametrik untuk kasus 2 sampel berhubungan. Ada 4 uji atau 5 uji yang akan kita pelajari, ya. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, ini ada namanya baru lagi nih, namanya uji McNemar untuk signifikansi perubahan. Uji ini digunakan pada kasus 2 sampel berhubungan mengenai perbandingan antara 2 keadaan. Jadi, dia pasti kalau McNemar itu nanti ada kondisi sebelum sesudah. Ini syaratnya, ada kondisi sebelum sesudah. Skala pengukurannya bisa nominal, bisa juga ordinal. Sudah paham ya, kalau nominal itu berarti dia 2 kategori. Kalau ordinal itu ada ranking, bisa lebih dari 2. Nah, tabelnya seperti ini, jadi ada tabel sebelum perlakuan, tabel sebelum perlakuan, sesudah perlakuan. Kalau dia ini harusnya di bawah, ini harusnya minusnya di sini ya, minusnya di sini. Kalau sebelum perlakuan positif, setelah perlakuan justru negatif, dia ada di A. Kalau sebelum perlakuannya positif, setelah perlakuannya positif, tetap positif, dia ada di B. Kalau sebelum perlakuan dia negatif, perilakunya setelah perlakuan tetap negatif, dia ada di C. Kalau sebelum perlakuan dia negatif, setelah perlakuan dia positif, dia ada di D. Ya, hipotesisnya nanti adalah setengah dikali A plus D. A plus D itu yang mana nih? Ini A plus D-nya. Sampai sini bisa diikuti? Nah, ini adalah rumusnya. Kan tadi waktu kita belajar chi-square, kita punya rumus ini membandingkan antara harapan dan kenyataan. Maka karena nanti kalau di sini kan kita hanya ada hanya 4 sel ya. Maka nanti rumus chi-square-nya dimodifikasi. Yang pertama adalah sigma O dikurang E kuadrat dibagi E, itu adalah sama dengan A dikurang A ditambah dengan D bagi 2 kuadrat dibagi dengan A plus D bagi 2. Jadi atau kalau mau disingkat adalah A dikurang D kuadrat dibagi A plus D. Ya. Kaidah keputusannya jika nanti Kai kuadrat lebih besar dari Kai kuadrat tabel, kita tolak, tapi kalau dia lebih kecil sama dengan kita terima untuk uji satu arah, nilai dikalikan dengan setengah. Oke, nah ini soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah penyuluhan tentang pengelolaan usaha tani akan merubah pola usaha tani penduduk tentang suatu desa dari usaha tani yang subsisten ke usaha tani semi komersial. Untuk maksud ini petani diambil 25 orang, kemudian dia sebelum penyuluhan didata dulu petaniannya komersial atau tidak, setelah penyuluhan dilihat lagi sudah berubah belum dari semi komersial dari subsisten ke semi komersial setelah mendapat penyuluhan. Nah, jadi ini datanya, hasil di atas, pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa penyuluhan tentang pengelolaan usaha tani dapat merubah pola usaha tani petani tersebut dengan menggunakan alfa 0,05? Apa yang bisa kita baca? Pertama, sebelum penyuluhan subsisten, setelah penyuluhan dia berubah jadi petani komersial, itu 13 orang. Yang sebelum penyuluhan subsisten, setelah penyuluhan masih subsisten 6 orang. Ya. Coba Nurul, yang sebelum penyuluhan komersial. Berapa orang petani yang sebelum penyuluhan komersial, setelah penyuluhan tetap komersial? Ada berapa orang petani? Maaf Bu, Nurul siapa ya Bu? Ada 3 Nurul, soalnya. Nurul Amanah, silakan. Sebelum penyuluhan dia komersial. Setelah penyuluhan tetap komersial, ada berapa orang petaninya?
7 bukan, Bu? 7 dari mana? Ini nggak ada angka 7, adanya 13, 6, 5, 5. Yang sebelum penyuluhan, Bu, ya? Ya, sebelum penyuluhan komersial. Setelah penyuluhan tetap komersial. Berapa orang? 6, Bu. 6. Oke, 6. 5, Bu. Ya, 5. Ya, 5 ya Nurul ya. Sebelum komersial tuh, ini sebelum. Setelahnya komersial tuh 5. Coba Muhammad Bagastio. Muhammad Bagastio kalau ini membacanya gimana Bagas? Kalau yang ini yang saya linkerin ini Bagas. Kalau yang ini membacanya gimana nih? Bisa Bagas membacanya yang ini? Servi Eta Kristiana. Servi yang ini, Servi bisa bacanya ini Servi? Sebelum penyuluhan komersilnya itu 5. Setelah penyuluhan itu menjadi substansinya 5, Bu. Begitu, Bu. Jadi 5 orang petani, ya 5 orang petani sebelum penyuluhan dia komersial. Setelah penyuluhan malah berubah jadi subsisten. Itu ada 5 orang. Atau petani yang ketika sebelum dikasih penyuluhan komersial, setelah penyuluhan malah jadi subsisten itu ada 5 orang. Nah, coba Bagas. 13 ini membacanya gimana Bagas? Muhammad Bagastio. Ya, Bu. Ya. Nih, bacanya gimana nih Bagas? Tadi udah dikasih contoh. Bagas, silahkan. Belum bisa juga. Sekarang Ramanda Putri Safira. Silakan Ramanda Putri Safira. Ini gimana nih caranya bacanya Ramanda? Ramanda Putri Safira. Bisa dengar Ibu? Aduh, Amirah Batrisia. Amirah bisa dengar Ibu? Ini bacanya gimana Amirah? Coba bantu. Amirah? Amirah, bisa bantu? Raja Farhan Ardian, silakan Raja. Gimana Raja cara membaca angka 13 ini Raja? Dia petani sebelumnya tuh dia sebelum penyuluhan dia subsisten, kemudian habis penyuluhan dia jadi komersil itu ada 13 orang. Bu. Nah, ya gitu cara membacanya. Coba Yuka Oktarina, 6 ini bacanya apa Yuka? Ya, sebelum penyuluhan subsisten dan setelah penyuluhan subsisten ada 6 orang petani, Bu. Ada 6 orang ya. Siapa lagi nih? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Coba 5 ini dibaca Muhammad Iqbal. Silakan Muhammad Iqbal. Bisa? Oke. Deani Tamilestari. Deani Tamilestari. Coba 5 yang ini bacanya gimana tadi? Sebelum penyuluhan komersil, sesudah penyuluhan itu komersil itu ada 5 petani. Ada 5 petani. Jadi caranya membaca gitu. Jadi ciri kasus kalau kita pakai uji McNemar itu dia hanya bandingin kondisi sebelum sesudah, terus hanya ada 4 kuadran seperti ini aja. Itu langsung pakai McNemar. Ya, langsung pakai McNemar. Jadi nggak ada yang lain langsung pakai McNemar. Kalau risetnya coba bandingin kan kata dosennya. Kasih penyuluhan, setelah penyuluhan lihat berapa yang berubah. Itu pasti langsung pakai McNemar, ya ciri-cirinya. Oke, maka yang jadi fokus kita tadi A dan D ya. Yang jadi fokus kita tadi
Yang jadi fokus kita tadi A dan D, ini A. Sebentar ya. Oh, jangan di sini, Papa. Sini. Oke. Ini D-nya ya. Ini A, ini D ya. Oke. Jadi K kuadratnya adalah A dikurang. Nah, sekarang pertanyaannya di sini ditanya penyuluhan tentang pengelolaan usaha tani dapat merubah pola usaha tani dari subsisten menjadi komersil ya. Nah, maka dari subsisten menjadi komersil, maka berarti hipotesa alternatifnya lebih apa, Sherly? Kira-kira awalnya dia subsisten, sekarang jadi komersil setelah dikasih penyuluhan. Harapan kita dia lebih besar atau lebih kecil kalau dia jadi komersial? Sherly, Sulistiawati. Oke, ayo. Haris, coba. Ya, Sherly, Lebih silakan. kecil, Bu. Lebih kecil. Lebih kecil, Bu. Oke, lebih kecil. Haris Susen. Haris, kalau sebelumnya dia subsisten, terus kita ngarepin sebetulnya setelah kasih penyuluhan kan jadi komersil petaninya. Hipotesa alternatifnya tandanya apa kira-kira? Lebih besar, Bu. Lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Kan kita ngarepin dia lebih baik. Maka di sini ini sudah ada, nah tinggal baca sebetulnya tadi, Sherly. Nah, lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena harapan kita setelah dikasih penyuluhan, petani itu lebih baik situasinya, jadi komersil, tidak cuma jadi petani subsisten. Maka 0,05 ya, A dikurang D dikurang 1, kita pakai penyesuaian, pakai rumus yang ini ya, yang ada koreksi kalau untuk data diskret yang ini ya. Kalau seandainya jika menggunakan distribusi K kuadrat atau kontinu ke distribusi diskret, datanya ini. Data diskret itu ya seperti ini. Nih, ini data diskret. Dia bentuknya angka. Kalau data kontinu itu dia biasanya bentuknya persamaan matematis. Maka kita pakai yang ini, 13 dikurang 5 dikurang 1, 13 tadi yang A, 5 itu yang D, dikurang 1 ditambah 13 ditambah 5. Dapatnya 2,75. Nah, 2,75 ini adalah K kuadrat hitung. Berarti kita harus bandingkan dengan K kuadrat tabel. Kita buka tabel Chi-square-nya 0,05. Nah, ini selalu sama ya. Jadi kalau untuk uji McNemer, ininya selalu 1 nih. Derajat bebasnya selalu 1. Karena kategorinya hanya ada 2. Sebelum sesudah. Makanya dia jadi N-1, dia jadi ininya selalu 1. Hanya nanti yang membedakan itu adalah alfanya. Alfanya 0,05. Kita buka, nanti cari di Chi-square, ini semoga saya ada. Nah ini ya, DF-nya 1, alfanya 0,05 itu 3,841. Ya, 3,8. Tadi di depan itu ada pesan, kalau dia uji satu arah, alfanya justru dibagi 2 kalau di sini. Jadi 3,84 dikali setengah itu kan berarti dibagi 2, dapatnya 1,92. 1,92 bandingin dengan yang ini 2,75. Oh, ternyata 2,75, ini 2,75 hitung ya. Itu lebih besar daripada tabel. Kita lihat ke sini kaidah keputusannya. Kalau dia lebih besar dari tabel, kayak kuadrat hitung lebih besar dari tabel, dia harus tolak H0. Ini salah ya. Kita benerin dulu. Ini harusnya di atas nih ininya nih, bukan di bawah. Harusnya di atas, ini juga harusnya di atas. Ctrl V, oke, Ctrl V. Nah, oke ya. Jadi balikan ke kaidah keputusan ini. Oh, ternyata dia lebih besar tolak H0. Kalau tolak H0, H0-nya ini ditolak. Berarti yang diterima mana? H1. Oh, betul. Ternyata, jadi kalau tolak H0 kan berarti terima H1. Maka ternyata tolak H0 artinya apa? Bahwa penyuluhan itu memang merubah pola usaha tani petani dari subsisten menjadi komersial. Ya, sudah selesai satu skripsi. Jadi di skripsi itu terkadang gitu ya, maksud saya gini,
jangan terus-menerus skripsi itu ngitung pendapatan, biaya, itu terus berkali ulang-ulang lagi gitu ya. Ini udah selesai nih satu skripsi gitu ya, tapi menarik. Kita mau lihat petani itu berubah nggak sih? Kalau dikasih penyuluhan tuh dia berubah nggak sih? Petani itu setelah dikasih penyuluhan tidak hanya melihat sekedar berubah dari subsisten menjadi komersial. Setelah dikasih penyuluhan tentang inovasi teknologi, dipakainya enggak sih teknologi ini kira-kira? Nah, ada berapa banyak sih yang pakai? Yang dari awalnya pakai tetap pakai, ada yang awalnya pakai akhirnya tidak pakai setelah dikasih penyuluhan, bisa lihat teknologi atau kita bisa lihat minyak goreng ya, sekarang lagi heboh minyak goreng. Setelah harga naik, itu berubah nggak sih? Apakah jumlah konsumsi dia sama atau justru jumlah konsumsinya jadi turun? Atau justru kok jumlah konsumsinya jadi naik gitu. Itu bisa jadi beberapa hal yang bisa jadi apa ya untuk riset ke depan. Ini tabelnya. Nah, ini adalah uji tanda. Tadi di depan kita sudah belajar ya uji tanda. Berarti uji tanda yang tadi itu untuk satu populasi, kalau yang ini uji tanda untuk 2 populasi berhubungan. Oke. Ya, jadi kalau yang tadi, yang sebelumnya yang kita pelajari di depan, coba Lutfia Nuriski ada di kelas, Lutfia? Ada, Bu. Ada. Lutfia, kalau uji tanda yang ini berarti untuk kasus apa, Lutfia? Ya, ayo. Kalau uji tanda yang ini untuk kasus apa? Aduh, Ripka. Ripka, silakan Ripka. Kalau uji tanda yang sekarang ini dibahas untuk kasus yang mana? Kasus berapa populasi, Ripka? 1 atau 2 dulu? Nah, kalau yang uji tanda yang mau kita bahas sekarang ini untuk kasus 1 atau 2 populasi? Ripka? 2, Bu. 2. Sekarang Sania. Sania, untuk kasus yang mau kita bahas ini, 2 populasi. Berhubungan atau bebas? Yang kita lagi bahas ini. Sania Maharani? Berhubungan, Bu. Berhubungan, ya. Jadi ada uji tanda untuk kasus 1 populasi atau 1 sampel. Yang ini adalah untuk 2 populasi atau 2 sampel berhubungan. Saya langsung ke soal, karena ini agak panjang dan lebih enak menjelaskan dengan menggunakan soal. Suatu penelitian ingin mengetahui tingkat pemahaman terhadap teknologi perkaretan yang diberikan pada peserta Pirbun Karet. Untuk itu diambillah sampel acak sebanyak 10 pasang petani asal usaha tani karet dan non-usaha tani karet. Apakah kita percaya bahwa tingkat pemahaman peserta asal usaha tani karet akan lebih baik daripada non-usaha tani karet bila sampel tersebut diperoleh data sebagai berikut. Ini sampelnya 10 orang, cuma sampelnya usaha tani karet, ini non-usaha tani karet. Kenapa dia disebut sampel berhubungan? Ya, karena petaninya tuh cuma satu, petaninya cuma satu, sama-sama petani karet, tapi ada yang awalnya memang dari karet, ada yang sekarang yang awalnya tidak dari karet gitu. Ini skor pemahamannya. Sampelnya juga cuma 10, di bawah 30 ya, syarat distribusi normal N itu adalah 30 kalau pakai statistik kalau mau pakai statistik parametrik. Maka kalau uji tanda kita tinggal bedain aja ya, lebih besar atau lebih kecil. Oke, sekarang hipotesa dulu ya. Kita percaya, ya ini ada soal nih ya, kita percaya bahwa tingkat pemahaman peserta asal usaha tani karet akan lebih baik daripada non-usaha tani karet. Ya, Brian Apkari. Hipotesa alternatifnya tandanya apa kalau baca statement yang ada di sini? Brian? Nah, Cak Mano ini. Brian? Apa, Bu, tadi, Bu? Tanda untuk hipotesa alternatifnya apa? Kalau baca soal ini. Tanda untuk hipotesa alternatifnya apa? Dina, coba Dina. Dina Febri. Kenapa lebih besar? Kenapa lebih besar? Dina bisa bantu jawab kenapa lebih besar?
Karena itu mencari yang lebih baik, Bu. Nah. Dari yang usaha tani karet akan lebih baik dari non usaha tani karet. Jadi di sini ada statement, betul, di sini ada statement kata lebih baik. Itu yang menyebabkan kenapa hipotesa alternatifnya di sini tandanya lebih besar. Kalau di soal sebetulnya kalau kita lagi belajar statistik non parametrik itu enak. Menentukan hipotesa alternatif atau hipotesa nol itu tinggal baca soal. Tapi nanti di level penelitian kita kan harus merumuskan sendiri hipotesanya. Maka kita menentukan dia lebih besar atau tidak sama dengan untuk hipotesa alternatif ya atau lebih kecil itu akan tergantung pada hasil penelitian terdahulu. Itulah gunanya bab 2 di dalam penelitian kita itu. Jadi bab 2 itu akan membantu kita untuk merumuskan hipotesis nantinya. Kalau di soal ini enak nih dikasih tahu, tinggal baca aja. Oh lebih baik nih berarti lebih besar. Tetapi kalau kita riset kan nggak dikasih tahu, kita peneliti sendiri yang menentukan hipotesa, peneliti yang menentukan alfa, peneliti yang ngambil data, peneliti yang melakukan pengujian. Maka untuk hipotesa, ini namanya hipotesa statistika. Hipotesa statistika ini dirumuskan hasil dari bab 2 setelah kita mempelajari dari studi-studi terdahulu. Sampai sini ada yang mau tanya enggak kira-kira? Nah ya, kalau nggak ada, kita bandingkan antara karet dengan non karet. Kalau dia lebih besar positif, kalau dia lebih kecil negatif, kalau sama 0, dan kalau yang sama ini nanti dibuang dari deret data. Ya, jadi ini positif lebih besar, positif, negatif, positif, 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 positif. Yang sama ini dibuang nih, ini dibuang. Jadi N-nya itu awalnya 10, karena dibuang 2 berarti N-nya sekarang tinggal 8. Karena itu di sini N-nya 8. Ya, karena itu N-nya 8. Kita hitung ada berapa T plus, ada beberapa T min. T plusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, sama kayak uji tanda. T min-nya ada berapa? Jumlahin yang min. Oh, cuma ada 1. Maka yang dipakai sebagai T hitung adalah T min. Bukan T, jadi yang dipakai sebagai T hitung adalah T yang jumlahnya paling kecil. Ya, jadi untuk uji tanda, untuk uji peringkat pertanda Wilcoxon yang diambil itu selalu T yang nilainya paling kecil. Jadi yang diambil yang 1, maka T hitungnya adalah 1, kita bandingkan dengan T tabel. Buka buku, di sini ada pedoman nih. Buka tabel D buku Siegel. Ya, di tabel D buku Siegel, itu nanti tabelnya bentuknya seperti ini. Nih, ini tabel D buku Siegel itu. Ya, nanti kita cari N-nya 8, ini N-nya 8, X atasnya tuh 1, tadi kan 1 nih. Nih, 8, X-nya 1, ininya 8. X-nya itu berasal dari kategorinya kan ada 2, karet sama non karet. Maka N-1 berarti dia jadi 1, X-nya 1 sama 8. Maka 8 sama 1 itu adalah 0,035 yang ini. Maka dapatnya 0,035. 0,035. Oke, mohon maaf. Ada kesalahan menjelaskan. N-nya itu dari sini ya, dari N yang ini. 10 dikurang 2, karena 2 dibuang. X-nya itu dari mana? X-nya itu dari sini, dari 1 yang ini. Bukan dari N-1 dB, bukan, tapi dari hasil ini nih. 1. Jadi ini 1 berasal dari sini, 8 itu adalah jumlah N-nya, maka kita lihat di sini hasil perhitungan kita 1 sama 8 itu dapatnya 0,035. Ini 035 itu artinya 0,035. Ya. Nah, setelah itu kita bandingkan antara 0,035 yang kita punya dengan alfa. Ini alfa kita. Nih alfanya. Kalau dia hasil hitung kita lebih kecil, maka kita tolak H0. Artinya apa? Tolak H0, ini ditolak, berarti ini diterima. Benar, tingkat pemahaman peserta asal usaha tani karet mengenai teknologi perkaretan di Pirbun tersebut lebih baik daripada non usaha tani karet. Jadi yang UT karet ini memang tingkat pemahamannya itu lebih baik daripada yang non usaha tani karet. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Derga.
Izin bertanya tentang perbandingan totalnya, Bu. Di uji sebelumnya itu terhitung dibandingkan. Derga, suaranya hilang, Derga. Dihitung dibandingkan dengan T-tabel, terus? Hasilnya ini dibandingkan dengan alfanya, Bu. Iya, betul. Nah, itu tadi. Makanya tadi saya bilang, kenapa orang lebih suka pakai uji T. Jadi kalau uji di statistik di statistik parametrik itu semua uji itu namanya uji T kan. Walaupun rumusnya berbeda, tetapi cara pengambilan keputusannya sama. T hitung dibandingkan dengan T-tabel. Nah, kalau untuk uji yang ini dia beda, uji tanda ini. Jadi hati-hati sama ketika juga tadi saya membahas, jadi kalau ini kita bandingkan dengan alfanya langsung. Di uji satu sampel tadi ada juga yang begitu. Jadi kita harus bandingkan dengan alfa, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Sebentar, Ibu buka dulu ya. Uji apa ya tadi? Uji tanda. Nah, uji tanda yang ini kan ini uji tanda nih. Oke, sebentar ya. Sudah share screen belum Ibu ya posisinya sekarang? Sudah, Bu. Share screen yang bahan kuliah yang lalu ya? Sudah? Iya, Bu. Oke, yang latarnya hitam. Nah, ini uji tanda juga nih. Uji tanda untuk satu sampel. Ya. Caranya sama. Jadi kita bandingkan antara alfa nilai pengujian kita dengan alfanya. Tolak H0. Kalau dia lebih kecil dia tolak H0. Nah, sama ketika sekarang Ibu sudah balik yang ke kuliah hari ini, sudah masuk? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sama ketika kita bahas yang ini juga sama. Jadi kita bandingkan antara T hitung yang kita dapat ini T-tabel kita itu dengan alfanya. Jadi sama metode pengujiannya, hanya bedanya kalau yang tadi itu satu populasi, satu sampel, kalau yang ini untuk 2 sampel atau 2 populasi berhubungan. Ada yang mau tanya? Silakan. Lanjut. Gitu ya, Derga. Asia ingin tanya? Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sampelnya besar, kalau kita ternyata sampelnya besar, datanya skor. Kalau data skor itu kan berarti data ordinal ya. Jadi kalau data skor itu biasanya kita pakai statistik non parametrik. Jadi ciri statistik non parametrik itu kalau datanya bentuknya scoring, itu langsung statistik non parametrik. Kecuali kalau data scoringnya sudah diubah dengan metode successive interval, boleh kita pakai uji T ya. Semoga nanti saya sudah bilang sama asisten untuk ngajarin ngubah data dari data ordinal menjadi data interval atau rasio, sehingga nanti kita nggak perlu pakai statistik non parametrik, langsung aja pakai uji T ya. Nah, kalau sampelnya besar, sampel besar itu apa? Kalau N-nya lebih besar dari 25, maka kita pakainya uji Z. Ya, ini contohnya suatu penyuluhan tentang pola penggunaan modal oleh petani telah dilakukan di suatu desa. Untuk mengetahui apakah penyuluhan ini ada manfaatnya atau memberi efek positif bagi si petani, seorang peneliti mengambil sebanyak 26 sampel petani secara acak untuk ditanya pada kondisi sebelum dan setelah penyuluhan dengan menggunakan angka skor. Jadi kalau dia ada kata-kata skor itu biasanya datanya ordinal. Ini datanya. Nah, ini hipotesanya, ada yang tinggal juga ya informasinya. Harusnya ada bentar ya. Kan kalau sebetulnya kita berharap di sini tidak ada pertanyaan resmi sebetulnya ya, tapi ada memberi efek positif. Kalau dia memberi efek positif itu berarti nanti hipotesa alternatifnya nih lebih besar, karena kita harapan kita setelah penyuluhan dia lebih baik. Nah, ini skornya uji tanda tetap sama, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, plus minus, kalau lebih besar plus, lebih kecil minus. Kalau yang 0 ditulis 0, kemudian dibuang dari deret sampel ya. Lalu kita jumlahkan yang yang T plusnya ada 6, yang T minnya T plusnya ada 18, T minnya ada 6, dan T 0-nya ada 0. Maka yang ini kan nggak dipakai nih kalau yang ini. Yang diambil yang paling kecil nilainya, yang 6. Kebetulan selalu minus ya, yang
Jadi bisa saja nanti T plus yang kecil, tapi yang diambil jadi pedoman itu adalah yang nilainya kecil. Ya, yang diambil itu adalah yang nilainya kecil. Miftah Suci Ramadhani, Miftah. Miftah, yang diambil itu, kenapa yang diambil yang T- sama dengan 6, Miftah? Karena yang diambil itu yang paling kecil, Bu. Nah, yang nilainya paling kecil ya. Jadi bukan yang negatif ya, bukan yang negatif tapi yang paling kecil. Kalau dia 0 ini gimana perlakuan kita, Deas Agatha? Kalau yang T0 ini kita mau apain, Deas Agatha? Deas Agatha, yang 0 mau diapain, Deas? Tidak apa? Dia apa? Deas? Oke, Zandi, coba Zandi, kalau yang T0 ini mau diapain nanti? T0? Zandi? Dara, silakan Dara, kalau yang T0 diapain, Dara Apipa Mareta? Tidak dihitung, Bu. Tidak dihitung, ya betul. Nah, pakai Z, Z itu adalah X plus minus 0,5 dikurang setengah N dibagi dengan setengah akar N. Digunakan X dikurang, ini kan ada plus minus nih, ya. Ini kan ada plus minus, ini ada plus minus, ya. Kita pakai minus jika X-nya lebih besar dari setengah N. Jadi kita tadi X-nya kan 18, ya, maka setengah kemudian setengah N, N-nya tadi 26, maka setengahnya ada 13, berarti 18 lebih besar dari 13. Maka kita pakainya minus. Tapi kalau nanti kita pakai plus itu berarti X-nya lebih kecil dari setengah N. Ya, maka masukin X 18 dikurang 0,5 dikurang setengah N dibagi dengan, ini setengah akar N ya, harusnya setengah akar N. Ini harusnya ada akar N. Nah, gitu. Nanti dapatnya 2,245. 2,245 ini kita bandingkan dengan Z tabel. Alfanya 0,05. Kita cari di tengah tabel Z ini 0,05. Nah, di mana saya naruh tabel Z tadi? Rasanya saya sudah meletakkan tabel Z. Di mana posisinya ya? Bentar ya. Tabel Z. No, ini dia kejauhan. Oke, ini tabel Z-nya. Ctrl X dulu. Harusnya diletakkan di sini. Nah, ini tabelnya. Ya, 0,05 tuh kira-kira di sini nih. Misalnya 0,05 yang dekat-dekat dapatnya 1,9. Oh, 1,96 tuh di sini nih, salah. Sebentar ya. Salah tarik. Ini berubah tabelnya nih, 1,96. Nah, karena dipindah. Nah, ya. 1,96. Jadi cari yang paling dekat, kan enggak ada yang persis 0,05. Kalau nggak ada, cari aja yang dekat dengan 0,05. Dapatnya nanti 1,96. Maka di sini 1,96, 1,64 malah ya. Salah Ibu narinya berarti. 1,6. Nah, ini nih. Nah, ini adalah yang paling dekat dengan 0,05. Ini sebetulnya dekat juga karena selisihnya 5 ya. Jadi bisa pakai 1,64 atau 1,65. Tapi dia tidak merubah kesimpulan ya. Jadi 2,245 itu lebih besar dari 1,64, maka diputuskan untuk menolak H0, artinya memang benar dengan adanya penyuluhan, pola penggunaan modal petani semakin baik ya. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya Bu, itu Ya. X-nya
Itu X-nya memang 18 atau 6 ya, Bu? X-nya sebentar. X-nya, salah ya. Ini tutup dulu. Harusnya yang ini. Sudah kelihatan yang lama? Sudah, Bu. Oke. Oh, oke. Kalau di sini diambil X-nya harusnya 6 ya, karena diambil yang X-nya paling... Oh, kalau untuk uji Z, dia uji Z. Kalau uji Z itu diambil T-nya yang paling besar. Baik, Bu. Ya, jadi diambil T-nya yang paling besar, tapi kalau untuk uji tandanya dia ambil yang paling kecil. Jadi ambilnya 18 Z, saya koreksi ya. Jadi diambilnya yang paling besar kalau untuk uji Z-nya. Oke, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Makasih Rahel pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Asia, Tapi silakan. ini, ya, Bu. Tapi ini untuk uji match number tadi, Bu, yang uji pertama. Oke, silakan. Itu kan ada 4 tabel ya, Bu. Nah, kenapa yang iya. Nah, itu kenapa yang di rumusnya itu hanya D sama A aja, Bu, yang dibandingkan? Mungkin nggak, Bu, kalau A sama C gitu, Bu? Oke, baik. Ada nggak yang bisa bantu jawab? Jawaban Asia. Kenapa sih yang C sama A ya, jadi yang ini sama yang ini, yang B sama C itu tidak jadi pusat perhatian? Ada yang bisa bantu jawab? Apa beda antara? Oke, silakan. Oke, sebentar. Satu-satu. Karena kita ingin melihat efek dari perubahan setelah penyuluhan. Betul, Raimondo ya. Betul. Jadi kenapa kita tidak fokus sama 5 dan 6 yang ini? Karena dia nggak berubah. Yang komersil tetap komersil, yang subsisten tetap subsisten. Maka nggak perlu dianalisis. Maka kita fokus hanya pada yang berubah. Baik yang berubah awalnya dari jelek jadi bagus, atau bahkan ada yang awalnya bagus malah jadi jelek. Ada nggak di lapangan? Ada. Ya, bisa saja petani itu awalnya jadi komersil, malah sekarang jadi subsisten. Bisa saja. Tapi kasus ini sebetulnya lebih menarik kalau nanti ada yang mau riset. Coba lihat, petani itu setelah dikasih penyuluhan tentang teknologi, menerapkan nggak dia teknologi itu? Itu sudah bisa. Jadi sebetulnya, maksud saya gini, saya ingin menggugah mahasiswa bahwa ketika kita sudah, sekarang semester berapa? Semester 4 ya? Semester 2? Semester 2 ya? Semester 2, Bu. Semester 2. Oke, maksud saya gini, sekarang itu riset itu cenderung ngulang. Pendapatan. Kayaknya tuh nggak berani mahasiswa tuh mencoba ranah yang lain. Saya sering kali ketika ngajar statistik bidang sosek itu selalu bilang, satu uji di dalam statistik bidang sosek itu bisa jadi satu skripsi gitu loh. Jadi bisa maksud saya tuh ayo dong kreatif, ayo dong inovasi, jangan ngitung pendapatan lagi. Itu tuh udah orang sudah kemana-mana, kita masih ngitung pendapatan gitu loh maksud saya. Penting sih betul menghitung pendapatan. Tetapi kita harus, we have to move to more inovatif and kreatif riset lah gitu loh maksud saya. Jangan gitu. Ini kan satu riset nih sudah menarik gitu. Padahal ngitungnya mudah, bisa dihitung manual gitu kan ya. Kalau nggak bisa SPSS, walaupun ya janganlah sampai nggak pakai SPSS, sebaiknya pakai SPSS hari gini. Ya, ini sudah bisa satu riset. Yang ini tadi waktu kita masuk ke uji tanda, ini sudah bisa satu riset sebetulnya. Cuma ngebandingin skor petani yang awalnya karet dengan nggak karet itu kira-kira pengetahuan tentang karetnya sama nggak sih? Kira-kira gitu. Itu udah satu riset. Artinya dari mata kuliah statistik bidang sosek saja, sebetulnya kita bisa dapat puluhan topik riset tanpa harus mengulang, ngitung pendapatan lagi, mindahin satu riset dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi yang dihitung sama gitu pendapatan. Itu menurut saya tuh agak menyedihkan sebetulnya. Ya, karena nanti di luar sana kita akan bersaing gitu. Orang akan tanya, kamu bisa apa? Yang bisa kamu tawarin ke saya apa gitu ketika kita bekerja, apalagi kalau kita didorong untuk melaksanakan wirausaha, maka inovasi itu penting gitu ya. Maka kita bisa lihat petani yang menerapkan inovasi atau UMKM yang menerapkan inovasi dengan yang tidak. Riset itu juga tidak harus ke petani, boleh loh ke pedagang pempek, itu semua usaha agribisnis. Boleh loh riset itu ke kerupuk kemplang, boleh loh riset itu ke
pedagang ikan asap, boleh, tidak harus ke sayur, ke padi, boleh. Luas kok riset pertanian itu. Ya, jadi selagi bahan bakunya adalah pertanian, dia bisa dijadikan sebagai riset untuk agribisnis. Kan kita prodinya agribisnis. Oke, mungkin itu dari saya ya untuk hari ini. Oh, ada yang mau bertanya? Daniela Putri, silakan Daniela. Iya Bu, kalau semisalnya jumlah T plusnya itu sama T minusnya itu diambil N sama T1-nya gimana Bu? Maksudnya tuh T1-nya T1-nya yang dihitung atau gimana Bu? Kalau semisalnya jumlah T plusnya sama ambil N sama T-nya hitungnya gimana maksudnya gitu? Maksudnya T plus sama T minnya sama-sama 18 misalnya gitu. Iya. Ya, ambil Terus, aja salah. diambilnya N sama T. Nah, T-nya itu yang dihitung gimana? Saya menangkapnya gini ya, Daniela. Kalau misalnya T plus sama T minnya sama-sama 18, maka bisa saja diambil salah satu kan gitu. Karena saya mau ambil 18 yang punya plus atau punya minus kan sama-sama. Ya nggak? Itu ya. Nah, satunya itu ditentukan oleh ini tadi. Hati-hati dengan satunya. Satunya itu dari hasil T hitungnya ini. Ya kan? Satunya itu. 8-nya itu adalah 8 kan adalah N-nya dibuang 2 jadi 8. Nah, kalau misalnya saya tadi nangkapnya maksud Daniela tuh mungkin di sini 7 sama 7, mau ambil yang mana? Ya bisa diambil salah satunya. Berarti di sini jadinya 7, kan gitu. Ya kan? Kalau dia sama-sama 7. Mana tadi yang minus? Yang ini ya, yang minus ya? 1. Bisa ikutin enggak sampai sini Daniela? Itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Daniela. Kalau N-nya itu dari yang ini, dari sini. Jadi kalau dia sama-sama 7 atau dia sama-sama 1 berarti N-nya 1 di sini. Kalau X-nya 1. N-nya itu asalnya dari jumlah sampel. Kalau misalnya tidak ada yang dibuang berarti tetap 10, tapi karena tadi dibuang 2, maka dia jadi 8. Karena itu biasanya dalam riset, kalau saya sampelnya 30, maka biasanya di lapangan saya tidak ambil 30, saya lebihin sedikit untuk ganti yang ini supaya yang dibuang itu tidak dibuang tapi bisa diganti. Jadi tetap 10 maksudnya gitu. Jadi kalau kita di lapangan ketika kita riset itu kita tidak ambil sampelnya tuh pas-pasan, kita lebihin lah 5 atau kalau yang rajin lebihin 10. Jadi kalau ada yang kasus-kasus kayak gini itu sampelnya jadi nggak berkurang, kita ganti dengan sampel yang baru. Biasanya gitu. Gina, silakan Gina. Nah, ini jadi kalau misalnya yang jumlah T plusnya itu lebih sedikit daripada T yang min itu berarti dia bisa dijadikan X ya Bu ya? Jadi Tuh, X. Ibu balik ya, misalnya gini ya Gin. Misalnya ininya 1, ininya 7, maka ininya tetap 1. Ya kan? Karena yang diambil itu adalah yang T-nya paling sedikit. Ya, bukan yang T minus yang diambil, tapi yang paling dikit. Gitu ya, Gin? Oke, Bu. Makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, jika tidak ada, untuk materi selanjutnya akan saya sambung minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan ada kuis ya, saya kabari setelah saya siapkan. Terima kasih, salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ya, apalagi untuk yang tinggal jauh dari orang tuanya, yang ngekos di Indralaya, hati-hati, jaga kesehatan. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.